Halo Sobat Seva, hari ini Seva lagi ada di rumahnya Mas Ridwan Hanif nih di Klaten. Nah kebetulan banget, kemarin gue baru aja dari Automotive Event dan gue lihat banyak banget mobil listrik baru yang lucu-lucu banget. Jadi pengen kan, tapi kan kita bingung ya kalau misalnya mau beli mobil listrik itu sebenarnya apa aja sih yang harus dipersiapin, apa aja sih yang harus kita punya sebelumnya dan apa aja yang harus diperhatikan. Nah kebetulan banget Mas Ridwan Hanif di sini punya mesin listriknya loh. Kalau gitu langsung aja yuk kita tanya-tanya ke orangnya. Halo, Halo, selamat siang Mas Ridwan. siang. Terima kasih banget nih udah boleh bertamu ke Iya, rumahnya Mas Ridwan sama-sama. siang ini. Mas, aku tuh mau nanya-nanya deh Gimana tuh? mobil listrik. Di sini kan bisa dilihat Mas Ridwan nih sehari-hari berarti pakai mobil listrik ya Yes, sekarang ya. benar. Nah, kebetulan banget Mas, aku tuh belum punya mobil dan aku mau beli mobil pertama aku mobil listrik. Mau beli mobil listrik, Ya, oke. gitu. Dan kebetulan kemarin baru ke event otomotif dan lihat banyak banget kan mobil listrik baru yang lucu-lucu banget Iya. gitu, gemes banget dan apalagi cewek kayak seperti aku tuh tertarik gitu sama mobil-mobil yang seperti itu. Ada Oke. kan sekarang ada BYD, Wuling udah beragam banget macamnya. Hyundai juga bagus-bagus ya. Bagus-bagus banget. Nah, mau nanya dong Mas, kalau untuk pembelian mobil listrik pertama nih, sebenarnya apa aja sih yang harus diperhatikan Mas? Yang harus diperhatikan yang pertama itu ini sih, keseharian kita jalan berapa panjang. Ya, karena mobil listrik itu ada namanya range ya, jadi sekali cas itu jaraknya berapa dan itu berpengaruh ke harga. Semakin panjang itu semakin mahal. Kayak misalkan di Ioniq itu ada yang short range, ada yang long range. Yang short range-nya 380, yang long range-nya itu 450. Nah, kalau misalkan kita jalan sehari-hari itu nggak terlalu panjang gitu, kita cukup beli yang short range juga cukup. Gitu. Misalkan kita setiap hari tuh dari kantor ke rumah, PP itu berapa sih? Nah, kalau misalkan let's say 40 kilo. Artinya kalau misalkan kita pakai si Ioniq yang long range 450, itu kan kita 10 hari sekali baru ngisi, ya kan? Ya bisa dibilang 2 minggu lah ya kalau kita jam kerjanya 5 hari dalam seminggu, ya kan? Kalau misalkan ternyata kita ya udah saya mau ngecas seminggu sekali aja gitu kan. Ya udah mungkin yang short range juga cukup. Karena kan 5 hari cuma 200 kilo kan. Udah cukup banget tuh. Iya. Oke, berarti seringnya pengisian tuh tergantung sama long range atau short range-nya gitu. Iya, spesifikasinya ya. Spesifikasinya, ya. Nah, Mas mau nanya juga dong nih. Gimana tuh? Aku ngeliat ada charging port nih di sini Iya, dari Hyundai. betul. Nah, boleh diceritain nggak sih Mas, ini waktu beli mobil yang mana nih? Dan ini langsung dapet atau gimana? Langsung sih, Mas? dapat. Jadi kebanyakan mobil listrik itu kalau kita beli, terutama yang range-nya panjang itu langsung dapat. Karena kan dia baterainya gede. Kalau kita pakai charger yang portable itu lama sekali ya. Oh gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai charger ini lebih cepat. Karena yang biasanya tuh yang charger portable itu sekitar 2 kW. Yang ini bisa sampai 7,7, bahkan ada yang 11. Ya, jadi lebih cepatnya sekitar 3 kali lipat lah, kurang lebih. Harus sih. Oke. Jadi langsung dapet ya Mas? Langsung Dan- dapat. Oke. Dan ini ngecas enak banget. Jadi kita di rumah nih, kita tinggal tidur, pagi udah penuh. Oh, oke. Jadi biasa overnight gitu ya? Iya. Oke. Kan jadi kita nggak perlu mampir ke pom bensin, nggak perlu ditungguin mobilnya, udah tinggal tidur aja. Pagi cabut baru berangkat kantor. Oh iya. Gitu. Oke. Tapi kalau Mas Ridwan sendiri udah punya mobil listrik nih sejak kapan sih Mas? Dari pertama Ioniq 5 keluar tuh mungkin sekitar 2022 ya kalau nggak salah. 2021 ya, saya lupa tepatnya. Pokoknya dari situ dan ketika pakai ya udah habis tuh sampai sekarang pakai mobil listrik terus sih kalau buat harian ya. Oh, oke. Kenapa nih Mas Ridwan prefer mobil listrik akhirnya? Karena yang pertama kebutuhannya lebih cocok buat mobil listrik ya. Setiap hari kan paling cuma antar jemput anak sekolah. Kadang-kadang kalau kita weekend suka ke Jogja atau Solo dan itu udah cukup banget dalam satu kali pengecasan bahkan lebih gitu. Terus yang kedua yang pasti ini ya lebih praktis ya kan. Karena kita nggak perlu isi bensin, terus ngecasnya gampang ya karena di rumah udah punya ini. Gitu. Jadi nggak perlu ke charging station. Bahkan mobil saya yang kayak Wuling REV itu kan kita pakai tiap hari. Kayaknya belum pernah satu kali pun kita ngecas di luar rumah. Kayaknya hampir nggak pernah ya. Kecuali waktu kita bawa keluar yang tempat jauh. Kalau Ioniq itu enak karena
tempat belanja yang biasa kita nyamperin di Solo itu, dia depannya showroom Hyundai dan kita bisa ngecas gratis. Jadi daripada kita parkir di basement, kan parkir di depan aja, tinggal jalan dikit udah masuk ke mall. Kurang lebih kayak gitu. Jadi sangat praktis banget dan itu ngubah cara kita berkehidupan yang biasanya kita mobil itu mesti ganti oli, servis dan kawan-kawan, bayar pajaknya juga lebih murah. Jadi bener-bener jadi kayak apa ya, kayak nggak, mobil tuh kayak nggak usah kita pikirin, bener-bener praktis gitu. Ya. Oh gitu. Oke. Tapi kalau untuk perjalanan jauh sendiri, Mas, misalnya tadi kan udah disebutin sering keluar kota. Tapi kalau misalnya aku mau road trip nih yang jauh gitu sama teman-teman, nah aku tuh harus perhatiin apa sih? Karena apakah semua charging port tuh bisa untuk semua mobil listrik atau gimana? Jadi kalau untuk sekarang itu ada 3 jenis charger ya, yang fast charging. Kalau Wuling itu pakai GBT. Nah, sekarang itu masih sedikit karena Wuling itu rencana mau bikin 100 titik ya. Salah satunya di Tol Trans Jawa. Jadi kalau untuk sekarang itu Februari 2024 ya. Itu masih sedikit. Mungkin nanti tahun depan, kalau kalian tonton video ini tahun depan itu akan lebih banyak. Terus kalau CCS itu juga, kalau CCS sudah cukup banyak ya karena dipakai di hampir semua pabrikan. Nah, kemudian ada CHAdeMO, itu fast charging tapi yang pakai itu Mitsubishi. Untuk fast chargingnya dia pakai CHAdeMO. Jadi ada 3 jenis yang sekarang ada di Indonesia. Nah, kalau di rumah itu pakainya CCS. Jadi kalau masuk ke Wuling kita pakai adapter lagi biar bisa masuk ke GBT. Oh, oke. Tapi ya kalau udah pasang adapter ya berfungsi secara normal pada umumnya. Iya. Oh, oke. Kalau untuk perawatannya sendiri nih, Mas, itu sebenarnya beda gak sih sama mobil listrik? Beda. Beda. Kalau mobil listrik ya servisnya apa ya, cuma diperiksa-periksa doang, periksa rem. Mesinnya sih sama sekali nggak disentuh ya, paling cuma dicek liquid coolingnya masih ada berapa, kayak radiatornya gitulah. Terus kalau Wuling itu kemarin yang REV kita ganti oli gardan. Udah itu doang. Dan itu juga oli gardan juga, ya dia kan bergeraknya nggak se-ekstrim mesin ya, yang RPM-nya tinggi, panas gitu kan. Jadi kalau misalkan kelewatan ya nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget sebenarnya. Oh, oke deh Mas, terakhir nih Mas. Kalau untuk orang yang belum pernah punya mobil sebelumnya dan mau beli mobil pertamanya ada mobil listrik, apa hal-hal utama yang harus dia tahu dulu nih, kayak yang udah di luar kepala selain yang tadi udah disebutin? Ya, jadi yang pertama kalau mau beli mobil listrik itu kita harus tahu bahwa ketika beli mobil listrik itu mengubah behavior kita. Artinya yang tadinya biasa beli bensin, ngantri gitu ya. Nah ini diganti tiap malam pulang ngecas gitu. Dan yang kedua, kalau kita mau keluar kota itu juga mesti pakai perencanaan. Kalau saya biasanya ngecas itu sambil melakukan hal lain. Jadi kita misalkan mau ke WC, mau ke minimarket, kita ngecas dulu, habis itu baru jalan, balik lagi copot. Gitu. Jadi kalau beli bensin kan habis makan selesai baru kita ngantri bensin. Ya kan, dan itu bisa 15-20 menit sendiri sebenarnya kalau kita hitung secara waktu ya. Nah, kalau mobil listrik beda. Jadi kalau bisa ketika kita keluar kota itu disambi. Bukan mengspesialisasikan, oke kita harus ngecas ini, udah kita ngecas, kita nunggu. Itu kan jadinya bete dan ngurangin waktu. Sedangkan di perjalanan itu kita pasti dong ke WC gitu kan, ke makan siang atau mungkin ada yang sholat gitu kan. Jadi kalau bisa jadi anggap itu parkir sambil ngecas. Itu menyenangkan sekali, makanya saya tuh kalau naik yang Ioniq itu sering banget jalan gitu ya, dan dipasin waktu ngecas itu sama waktu kita makan siang, waktu kita buat sholat. Dan ngecas itu juga nggak usah sampai 100%. Kalau emang butuhnya cuma 200 kilo gitu kan, ya udah 80%, 70% cabut aja, orang masih cukup kok. Aman ya Mas? Aman. Makanya behaviornya mesti berubah, mindsetnya mesti berubah. Karena awal-awal orang beli mobil listrik itu dia punya namanya range anxiety. Jadi dia cemas mobilnya tuh nggak akan sampai, padahal sampai sebenarnya. Akhirnya nggak nyaman di hatinya gitu loh. Aduh, capek mobil listrik, takut gua habis. Dibikin slow aja gitu. Oke. Wah, menarik banget sih Mas tentang info-infonya tadi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk info-infonya. Dan terima kasih banyak juga ya Mas sudah boleh bertamu di sini, udah boleh sama-sama. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Nah Sobat Seva, itu dia untuk video tips kali ini. Komen di bawah dong pada mau mobil listrik apa nih. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Seva by Astra. Follow juga ya
sosial medianya Seva by Astra. Nah, see you on the next video. Bye-bye!